Saudara, bukan jam 6 pagi. Terbaru kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi terkait jam masuk siswa sekolah ini jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Apakah keputusan ini, jam masuk siswa ini sudah dirasa tepat, kepagian, atau sudah dirasa tepat atau kepagian begitu ya? Nah, saya coba akan diskusikan bersama dengan pemerhati pendidikan, Ibu Retno Listiarti yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Bu Retno, apa kabar? Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi. Alhamdulillah, kalau jam segini kita nggak kepagian lah ya Bu ya, wawancaranya ya. Enggak lah, jam Aman 10 ya, ya. oke. Jam 10 bukan jam 6 ya Bu ya. Oke, baik. Bu Retno, yang terbaru nih, Ya, jadi Kang Demul ini bilang dalam surat edarannya masuknya jam 6.30 kok, bukan jam 6 begitu. Padahal sebelumnya tanggal 30 Mei yang kita baca di edaran Humas Pemprov Jabar itu tulisannya jam 6 pagi begitu. Kemudian diralat jadi 6.30. Nah, Bu Retno, menurut Anda apakah 6.30 ini sudah pas atau masih tergolong terlalu pagi untuk murid masuk jam 6.30? ya sebenarnya sih idealnya tidak segitu ya untuk anak sekolah. Karena kalau kita merujuk pada hasil-hasil riset, sebenarnya harusnya yang paling pas gitu ya untuk anak-anak ini di beberapa hasil riset bahkan pukul 8. Untuk anak yang usia dini itu bahkan pukul 9 gitu ya. Dan mereka menyelesaikannya jauh lebih lama gitu. Memang itu berdasarkan riset karena beberapa riset yang dilakukan oleh Eropa memang menunjukkan lebih tepat sebegitu, mengingat itu sebenarnya hormonan biologisnya anak-anak gitu. Jadi kalau Hmm. kita bicara 6.30 sesungguhnya memang kepagian. Ya, Hmm. apalagi misalnya kalau kita merujuk Jakarta, mungkin Jakarta dulu pakai alasan 6.30 untuk kemacetan karena memang kemacetannya Hmm. Jakarta kan luar biasa ya sebagai Hmm. ibu kota negara pada saat aturan itu dibuat. Namun kalau wilayah Jawa Barat yang demikian luas ya, kemudian juga tipologinya yang berbeda-beda, maka 6.30 pun sebenarnya terlalu pagi. Misalnya untuk Hmm. beberapa wilayah yang mereka tidak tergesa-gesa dengan jam masuk dan mereka juga sebenarnya nggak masalah dengan sekolah sampai hari Sabtu misalnya gitu ya. Nah, ini Hmm. harusnya memang tidak diberlakukan secara serentak di seluruh tempat gitu ya, artinya di wilayah itu dan mestinya juga ini harusnya juga pakai kajian gitu ya, ditanya juga dan mungkin untuk beberapa wilayah yang punya kemacetan tinggi misalnya Kota Bandung mungkin bisa gitu diterapkan. Jadi Hmm. artinya sebenarnya enggak bisa untuk keseluruhan. Kalau Jakarta kenapa menerapkan bisa secara keseluruhan? Karena tipologi wilayahnya kan jadi sama dan Jakarta itu tidak terlalu luas gitu ya. Jadi Hmm. misalnya Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur itu semuanya sama. Tingkat kemacetannya pun mirip gitu ya atau sama Hmm. sehingga tidak ada masalah. Tetapi ketika kita berbicara wilayah seperti Jawa Barat itu sebenarnya hal yang tidak bisa juga menurut saya disamaratakan. Jadi itu terlalu pagi mengingat anak-anak ini berarti bangunnya jauh juga lebih pagi, ya Itu berangkat dia. lebih pagi tentunya dan ini kasihan guru-guru juga ya karena guru kan juga punya keluarga ya gitu ya Hmm. guru punya keluarga juga dan ini akan punya setidaknya dampak pada dua problem ya. Yang pertama adalah masalah kurang tidur jadi mengantuk, yang kedua adalah masalah terkait dengan pencernaan anak-anak karena perubahan dari pola makan bisa jadi karena Hmm. istirahat pertama itu bagi anak. Jadi misalnya tidak sempat sarapan karena jam 6.30 berarti kan udah belajar. 6.30 itu udah mulai. Nah, lalu Betul. istirahat pertama tuh 15 menit. Makan 15 menit tuh juga kan terburu-buru ya. Jadi Hmm. memang idealnya sih tidak melakukan itu. Jakarta juga mungkin perlu evaluasi juga bagaimana hasil dari penerapan selama ini 6.30. Kalau ngurangin macet ya, tapi bagaimana misalnya dengan kondisi anak-anak gitu ya. Ini kan aturannya udah Hmm. cukup lama ya. Nah, itu harusnya juga ada evaluasi sih. Nah, ini Jawa Barat yang akan meniru pada pukul itu ya ini juga perlu tadi pertimbangan seperti saya sudah sebutkan. Oke, kalau jam 6.30 setengah 7 pagi masih dirasa terlalu pagi. Kalau kita tarik mundur, bangunnya jam berapa, kemudian belum mandinya, siap-siapnya dan seterusnya ya, Bu Retno. Apa sih ketika tadi Bu Retno bilang
apa namanya, kurang tidur, lalu dampaknya kurang tidur, kemudian jam sarapannya juga terlalu terburu-buru, bahkan mungkin jadi nggak sempat sarapan karena mungkin bagi yang jarak rumahnya ke sekolah agak jauh mungkin harus berangkat juga lebih awal begitu. Nah, kalau berangkat dari melihat aturan lainnya, selain masuk jam 6.30, ada juga jam malam nih Bu, yang mungkin ini juga dibuat oleh Kang Demul jam 9 sampai jam 4 gitu kan, yang mungkin ini dibuat untuk ya supaya murid-murid atau anak-anak ini tidurnya juga cukup begitu. Bagaimana Bu Retno melihat hal ini? Dikorelasikan Iya, dua hal ini. Iya, kalau berkaitan dengan tadi soal tidur cukup, sebenarnya kalau anak muda pada usia remaja ya, mereka Hmm. itu punya apa namanya jam biologis itu yang sebenarnya berbeda dengan kita yang udah tua atau sudah dewasa seperti ini ya. Jadi ada beberapa sebenarnya riset di mana secara biologis anak-anak itu justru mereka itu harus tidur lebih, maksudnya agak lebih malam, tidak pagi, tidak tidur awal seperti pukul 8 gitu ya. Anak-anak tuh justru remaja itu dia riset itu menunjukkan bahwa dia harus lebih agak malam. Yang kedua bangunnya lebih siang. Nah, ini jadi terganggu tadi ya ritme biologis yang seharusnya kalau secara kesehatan dan secara hormonnya mereka itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi itu namanya ritme apa sirkadian namanya. Jadi itu juga hasil riset ya yang saya katakan. Jadi bukan karena pendapat pribadi, bukan gitu. Nah, ini yang penting juga dipertimbangkan soal kenapa mereka tidurnya lebih cepat aja biar mereka bisa bangun lebih pagi atau misalnya tidak berada di luar pada malam hari gitu. Nah, sebenarnya anak-anak ini juga sekali lagi punya perbedaan-perbedaan budaya atau kebiasaan termasuk anak-anak remaja ini ya. Jadi Hmm. kalau misalnya pukul 20.20 ya kalau tidak salah ya mereka tidak bisa di jalan. Saya kurang saya seingat saya 20-an gitu ya atau pukul 21 ya. Nah, ini kalau mengingat begini, gini, kita harus lihat anak-anak itu ada yang les loh. Jadi mereka bisa bimbel, tapi juga ada les-les seperti olahraga, misalnya padel kah, terus melakukan olahraga-olahraga memang mereka itu private gitu. Jadi Hmm. mereka Hmm. sengaja untuk ngelakuin itu setelah jam pulang sekolah atau setelah mereka ngerjain PR terus baru berangkat habis maghrib gitu. Hmm. Nah, anak-anak ini kemudian juga ada yang bimbelnya cukup jauh dari rumah, sehingga nggak Hmm. kekejar juga tuh kalau menggunakan jam malam itu. Lalu yang ketiga, mereka juga biasanya punya namanya musik ya. Les musik Hmm. itu emang rata-rata dijatuhkan atau mereka ikutkan itu setelah justru banyak yang setelah maghrib. Nah, ini yang penting datanya dibuat dulu gitu ya. Jadi artinya ada survei awal kepada Hmm. sekolah-sekolah, sekolah-sekolah bisa menanyakan kepada anak-anaknya, mereka tuh beraktivitas apa di malam hari gitu. Tapi yang positif, Hmm. kan kita mikirnya nongkrong-nongkrong aja, padahal tuh banyak remaja nggak nongkrong gitu, justru mereka Hmm. mengisi dengan hal-hal yang positif. Nah, anak-anak ini ya itu juga bagaimana perhitungannya gitu loh. Jadi kan di situ ada persyaratannya ya. Kalau kalau mau misalnya malam harus didampingin orang tua. Nih kadang orang tua belum tentu bisa mendampingi loh. Karena Iya, orang tua iya. itu juga bisa jadi bekerja gitu atau sudah memberikan anak-anak itu untuk ikut misalnya online apa sih Hmm. ojol misalnya untuk naik ojol Ojol aja. ya. Nah, ini menurut saya penting juga mempertimbangkan kepentingan anak. Jadi menurut saya gini ya, disiplin tuh nggak melulu masuk pagi, disiplin tuh nggak melulu soal mereka bangun atau disiplin itu tidak melulu gitu mereka suruh belajar, Pak, itu adalah jam belajar. Itu niatnya baik tetapi tidak semua kebutuhannya sama. Jadi apalagi Hmm. Jawa Barat ini sekali lagi begitu luas, kabupaten kotanya juga sampai lebih dari 30, jadi pasti tipologinya beda-beda. Atau anak dari keluarga nggak punya. Mereka ternyata harus bantuin misalnya orang tuanya berdagang pecel lele. Jadi yang nyuci itu mereka, karena orang tuanya nggak sanggup bayar Pekerja. tukang untuk nyuciin misalnya. Hmm. Jadi mereka jatuhnya adalah membantu orang tua. Biasanya mereka akan kerjain PR dulu. Jadi sebelumnya Hmm. mereka pulang sekolah segera ngebutin PR-nya, kemudian mereka akan bantuin orang tuanya berjualan di malam hari. Nah, anak-anak ini berarti nggak bisa dong kalau menggunakan kebijakan ini. Jadi sekali lagi menurut Hmm. saya sebuah kebijakan niatnya baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik juga.
Dan saya Hmm. ngelihat gejalanya ini selalu anak-anak yang dijadikan kebijakan-kebijakan instan atau kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tuh tanpa kajian menurut saya gitu ya. Jadi ini anak-anak ini jadi korban akhirnya gitu loh. Sementara anaknya Oh, sendiri nggak pernah oke. ditanya gitu. Jadi anaknya nggak pernah Hmm. ditanya seperti apa maunya mereka atau kondisi mereka gitu. Tapi ini kebijakan selalu pakai anak. Kenapa? Paling gampang anak itu. Ngerakin anak itu paling gampang. Nyuruh Hmm. anak Hmm. tuh Hmm. paling gampang gitu. Karena tadi mereka orang-orang yang belum dewasa itu mereka tuh tergantung orang tuanya dan tergantung Ya, lingkungan sekolahnya kan begitu ya. Jadi menurut ya, saya ya. ini perspektif anaknya dilupakan. Terus yang kedua, partisipasi anak dalam menentukan kebijakan dilupakan Hmm. juga. Hmm. Hmm. Nah, pertanyaan berikutnya gini, Bu Retno, kalau kita melihat apa ya kombinasinya ya. Oke, masuk jam 6.30 pagi, tetapi sekolah hanya sampai hari Jumat. Dan kabar terbaru yang saya baca tadi sebelum saya wawancara Bu Retno ini adalah PR itu dihapus, ditiadakan. Bu Retno setuju tidak? Kalau PR ditiadakan, itu untuk SD saya setuju. Karena di Hmm. beberapa negara Eropa misalnya, mereka juga sudah punya riset ya. Jadi anak-anak Hmm. pada usia TK gitu atau PAUD, kemudian usia untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, itu Hmm. sebaiknya tidak memiliki PR. Itu diterapkan betul dan hasilnya bagus. Di situ tuh justru anak-anak itu disuruh banyaknya membaca buku-buku cerita gitu ya. Dan Hmm. orang Hmm. sekolah tuh suka minjemin buku cerita, tugasnya orang tuanya bacain malamnya, nanti kemudian memberi laporan pada guru. PR-nya tuh kayak gitu, jadi udah dibacain sama Hmm. ibunya atau sama ayahnya gitu. Nah itu memang iya, kalau untuk anak usia PAUD dengan anak yang masih kelas 1 sampai kelas 3 SD. Namun Hmm. untuk anak kelas 4 ke atas SMP dan SMA nggak apa-apa dikasih PR, tapi menimbangnya PR-nya itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau untuk anak kelas 4 Oh. sampai 6 itu nggak boleh. Jadi gurunya harus menghitung, nih anak, menghitung waktu. Nih dia kalau ngerjain butuh waktu berapa lama. Kalau anak pasti di bawahnya dia. Nah, maka disitulah indikator atau pedoman di mana dia itu dikasih PR tapi diselesaikan dalam waktu 30 menit. Nah, untuk anak SMP, SMA itu diterapkan yaitu antara 1 jam dan Mhm. tidak boleh lebih dari 90 menit. Jadi PR-PR itu pakai waktu. Jadi kira-kira nih guru kalau ngerjain butuh waktu berapa, murid di bawahnya, kemudian itu Hmm. diterapkan. Kalau menurut saya, PR itu pasti punya pertimbangan tertentu ya. Kenapa anak dikasih PR? Dan biarlah itu diserahkan ke guru-guru. Jangan diatur oleh pemerintah atau apalagi oleh seorang Hmm. gubernur kalau menurut saya. Jadi guru itu punya kebebasan akademik yang disebut dengan hak prerogatif. Hak Yes. prerogatif guru ya di kelas tadi, termasuk memberi Mhm. nilai dan juga memberi sanksi, dan sanksi pun nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan. Misalnya gini, anak terlambat disuruh nulis, saya tidak berjanji tidak akan terlambat lagi, tapi sampai 100 tulisan. Itu aja nggak boleh kalau dalam aturan kita di Hmm. Permendikbudristek 46. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya ya, ini harusnya tidak mengatur secara rinci bagaimana guru mengajar dan PR itu kan memberi PR itu kan bagaimana guru, tapi berikan pedoman bahwa misalnya tadi kayak di beberapa negara Eropa tidak boleh lebih dari sekian menit ketika dikerjakan anak. Agar Mhm. anak punya Mhm. waktu bermain. Misalnya untuk level SD tadi gitu ya. Dan itu pun Oke. ada ketentuan tersendiri. Untuk SMP dan SMA mereka juga punya pola di mana lebih ke literasi, lebih banyak bacanya. Jadi misalnya PR-nya adalah menyelesaikan membaca novel atau Mhm. mungkin, dan itu Mhm. direkomendasi novel-novel itu disediakan di perpustakaan sekolah. Lebih baik sih begitu gitu ya, perpustakaannya direvitalisasi, diisi yang benar, terus anak-anak diberi penugasan-penugasan seperti itu kalau sebagai pengganti PR. Jadi bukan buku Mhm. teks tapi buku referensi atau buku-buku lain seperti karya sastra. Itu yang menurut saya Oke. jauhnya lebih baik untuk didorong begitu sih gitu ya. Mhm. Tapi sekali lagi kita nggak bisa ngatur bagaimana guru mengajar sih. Mhm. Oke, baik. Bu Retno, kita coba melihat apa ya kebijakan dan juga yang keterkaitan dengan anak dan juga pendidikan sedikit lebih luas lagi. Kalau kita melihat mendengar
begitu menonton, sangat mudah begitu bagi Kang Demo untuk mengatakan, mengucapkan bagi anak nakal, kemudian dikaitkan dengan barak militer dan seterusnya. Sehingga muncul kekhawatiran ini kalau sangat mudah seorang anak dilabel nakal, itu kira-kira dampaknya seperti apa Ibu ya? Ini bisa terjadi stigmatisasi buruk terhadap anak. Jadi nakal, bahkan awalnya kan mereka mau 6 bulan gitu ya, tapi karena anggaran Mm-mm. jadi cuma 2 minggu apa 18 hari gitu ya. Kemudian Mm-mm. bahkan akan disediakan sekolah alumni barak militer gitu ya. Ya kan awalnya mimpi-mimpinya begitu gitu. Nah, ini kan Mm. tadi ya kebijakan-kebijakan pendidikan yang tidak dikaji dan tidak dilihat aturannya bagaimana gitu. Nah, anak-anak, jadi kalau kita berbicara anak, kita pasti ngomong Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Nah, Mm-mm. kata nakal itu menstigma. Jadi memberi stigma buruk pada anak-anak. Nah, harusnya ya ini tidak menggunakan kata itu. Nah, kalau Mm. dalam beberapa literasi ya, literatur yang misalnya di beberapa pendidikan di beberapa negara seperti di Amerika maupun di Eropa, mereka menggunakan istilah berperilaku tidak tepat atau berperilaku kurang tepat. Itu sebutan Mm. bagi anak yang melakukan pelanggaran atau Mm. kesalahan. Jadi itu mereka menerapkan kemudian dengan disiplin positif. Ya, jadi ini apalagi dikaitkan dengan barak militer ya, karena sebenarnya Mm. anak nakal seperti tadi berkelahi, tawuran dan lain-lain itu sebenarnya punya masalah psikologi. Ya, jadi Mm. pengasuhannya, orang tuanya, bahkan mungkin yang harusnya masuk barak orang tuanya gitu ya. Ini orang tuanya sebenarnya punya problem sehingga anak-anak ini mengalami tadi salah pengasuhan atau Ya. pengasuhan yang negatif. Nah, Mm. masalah psikis diselesaikan pakai fisik, ya nggak bisa. Kan di barak cuma Mm. fisik. Nah, Mm. begitu Mm. balik, paling juga 2 minggu mereka punya euforia atau punya rasa semangat korsa gitu. Tapi sebenarnya Mm. berikutnya nggak ada, hilang. Karena apa? Mm. Sumber masalahnya psikis mereka. Sementara kita Mm. tidak menyelesaikan di sumber masalahnya, tapi menyelesaikan Mm. di perilaku anak dampak dari kondisi lingkungan. Karena kesalahan anak Mm. tidak pernah berdiri sendiri gitulah. Jadi itu buruk ya. Apalagi sekarang anak-anak kecil ditakut-takutin kalau nggak mau makan akan dijemput. Ini bahaya juga loh. Karena itu akan membuat anak-anak tidak mampu mengekspresikan rasa takut, rasa khawatir, rasa ini dia nggak berani ngomong gitu, nggak berani mengekspresikannya, tapi yang ada adalah diam dengan ketakutan. Dan ini bahaya Mm. betul untuk tumbuh kembang seorang anak gitu. Jadi anak tuh nggak boleh ditakut-takutin dengan cara begitu. Mungkin masuknya gubernur tidak menakut-nakuti, tapi itu dijadikan bahan menakut-nakuti oleh Ya, banyak jadi orang senjata tua orang tua begitu ya gitu. Bu ya? Ya, dan itu bahaya Hmm. sampai Rayansa anaknya Raffi Ahmad juga digituin kan untuk mau Mm. tidur siang, untuk mau makan. Menurut saya nggak begitu gitu ya. Jadi ini saya nyebutnya apa ya? Daddy fobia nih. Gitu ya. Hmm. Jadi eh, membangun fobia pada anak-anak itu bahaya banget gitu ya. Dan ini Hmm. banyak dilakukan justru oleh para orang tua dan merasa ketolong. Ini sesaat, tapi tidak bisa membangun. Jadi anak-anak tuh dari kecil udah nggak punya kemerdekaan untuk berpikir. Jadi bahkan kemerdekaan untuk mengekspresikan rasa tidak mau dan Hmm. rasa takut. Kan kalau anak nggak mau tuh yang ditanyakan dialog gitu, dibangun gitu. Ini Ya. kan tidak gitu ya, tapi menakut-nakuti dengan tadi dijemput. Bahkan kan ada yang lagi arak-arakan ya waktu Persib menang, kemudian ada anak Mhm. menangis begitu ngelihat Deddy Mulyadi. KDM ini gitu. Hmm. Ya itu namanya udah Daddy fobia ya. Saya sudah bisa melihat ini cukup mengkhawatirkan ya bagi anak-anak. Oke, baik Bu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan, terima kasih sudah berbagi sudut pandang, berbagi informasi juga di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa didengar oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, supaya ini juga dialog kita bisa menjadi salah satu pertimbangan nih untuk pelaksanaan aturan-aturan yang baru saja kita bahas. Bu Retno, terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa di lain waktu, Bu Terima Retno. kasih. Dan saudara, itu Ya, tadi selamat adalah pagi. perbincangan soal aturan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi
masuk sekolah jam 6.30, kemudian ada jam malam, lalu PR juga rencananya akan dihapus, sekolah juga sampai dengan hari Jumat. Tadi saya sudah bahas bersama dengan Ibu Retno Listiarti. Nah, saya ingin tahu juga pendapat Anda, bagaimana Anda menyikapi atau berpendapat terhadap kebijakan-kebijakan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.